Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini, malam yang ke-10, malam yang akan berakhirnya malam-malam pengampunan, tanpa kita sadari sudah 9 hari kita lewati. Sebagai evaluasi sejauh mana untuk diri kita, apa yang sudah kita lakukan selama 9 hari ini. Apakah masih hubud dunia atau memikirkan kehidupan dunia, ataupun sudah menjalani kehidupan akhirat dengan senantiasa muhasabah apa yang sudah dilakukan dan apa pula yang sudah diperbuat untuk akhirat nantinya. Dalam hal ini, mudah-mudahan malam ke-10 ini malam terakhir dari malam yang maghfirah atau mohon ampun ini, maka kita merelakan hati kita untuk mengirimkan doa kita kepada orang tua kita, baik mereka yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup Allah berikan keberkahan hidupnya, diberikan limpahan rezeki dan diberikan kesehatan yang sempurna. Yang sudah meninggal dunia Allah ampunkan dosanya. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, ingatlah nama Bapak Ibu kita, serta nama bapak kita dan nama Bapak Ibu kita. Masih ingat, Bu? Halo, Bu? Masih ingat? Kita kirimkan Al-Fatihah ini, mudah-mudahan kepada yang kita tuju Allah sampaikan dan diberikan pahala untuk keselamatan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Allah terima apa yang kita niatkan. Walaupun belum sempurna saya lihat, entah belum paham apa yang belum saya sebut. Mudah-mudahan yang kehadiran kita di mushola ini Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan dijadikan anak dan keturunan kita anak yang soleh dan solehah, dan kita terhindar dari segala macam penyakit dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalimatnya pendek, tetapi ada suatu hadis yang mengatakan, barang siapa yang mengucapkan salawat kepada beliau, maka ruh beliau itu ingin kembali kepada jasadnya untuk mendoakan orang yang berselawat. Kalau membaca salawat itu tidak ada halangan dan rintangan. Ketika kita baca salawat tersebut, maka Allah akan langsung menerima dan kita langsung menerima pahalanya. Tetapi kadang-kadang lebih enak kita berbicara yang lain dari ketimbang membaca salawat. Mohon maaf nanti sampai ke rumah jangan cubuh pula Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngapo? Bukan, itu memang harus kita ucapkan dalam setiap saat. Mudah-mudahan kita besok bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, karena surga itu belum terbuka sebelum Nabi Muhammad masuk ke dalamnya. Hadirin sholat
Jamaah sholat tarawih yang saya hormati, judul yang diamanahkan oleh MDI Kota Pekanbaru udah dapat. Apa? Apa judulnya? Hah? Ya. 3 amalan Rasulullah di bulan Ramadan. Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, contoh kita. Karena tidak ada cacatnya bagi Rasulullah, tapi terkadang-kadang mulut kita yang mengatakan bahwa Rasulullah itu uswatun bagi kita. Tapi dari sekian banyak ibadah yang dilakukan, dari sekian sifat yang dilakukan oleh Rasulullah yang terbaik, berapa sudah yang kita lakukan? Nah, malam ini mudah-mudahan malam hari ini 3 hal ini bisa kita lakukan, 11, 12, 13 sampai nanti terakhir dan selama kita hidup, insya Allah. Yang pertama adalah memperbanyak menghatamkan Al-Quran. Ibu, udah berapa kali hatamnya? Bapak? Minimal 1 kali dalam seumur hidup. Man qara'a harfan min kitabillah falahu isrina amsalihah la aqulu alif lam min harfun walakin lam alif harfun lam harfun min harfun. Barang siapa yang membaca dari kitab Allah yaitu Al-Quran, maka Allah berikan pahalanya 10 kali kebaikan. 10 kali kebaikan. Udah. Nah. 10 kebaikan itu bukan hitungannya 1, 2, 3. Tapi di antara 1 ke 2 itu 500 kebaikan yang kita terima. Mudah-mudahan mulut kita yang mungkin sering berbicara akan senantiasa membaca Al-Quran, apapun yang bisa kita baca. Apa yang bisa kita hafal, itu yang kita hafal. Ketimbang kita membicarakan orang lain, ketimbang kita mencari kesalahan orang lain, ketimbang kita menghina orang lain, lebih baik kita baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa surat Al-Ikhlas tadi 1/3 Al-Quran itu pahalanya. Berapa ayat? Berapa ayat itu surah Al-Ikhlas? Nah, ya 4 ayat. Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah itu ketika masuk bulan Ramadan, dia itu bertadarus dengan malaikat Jibril. Jadi Rasulullah itu melaksanakan ibadah puasa itu cuma 3 tahun. Karena ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah atau Yathrib, itu diboikot oleh orang kafir Quraisy Mekah yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Bukan sebentar, tapi selama 10 tahun. Nah, tahun ke-11-nya lah baru Rasulullah untuk melaksanakan ibadah puasa di Mekah. Jadi dengan kata lain, puasa ini dilaksanakan pada tahun kedua Hijriah. Itu baru wajibnya semenjak peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang 5 perkara tadi itu baru berlaku setelah Isra Mi'raj. Setelah sholat itu diwajibkan dijemput oleh Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita memang mengakui bahwa Muhammad itu adalah sebagai seorang nabi, dan tuntunan kita, pedoman kita mulai malam hari ini, apa yang bisa kita baca kita laksanakan. Karena al-ilmu bila amalin qad sajaratin bila samarin. Sehebat apapun ustadz yang datang di sini, sehebat apapun mubalik yang datang di sini, kalau kita tidak mau mengamalkan, itu bagaikan melayang di awang-awang, tidak ada gunanya. Biarlah sedikit tapi kita amalkan. Mudah-mudahan dengan kita kembali kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, itu nanti akan menjadi, akan bisa menjawab pertanyaan ma kita buka, kata malaikat nakir.
malaikat mungkar. Nah, kita buka jawabannya apa? Al-Qur'anu kitabi. Itu kan bisa dihafal, bocorannya bisa. Bisa bocoran, tapi besok tidak akan mulut kita ini bisa berbicara untuk menjawab Al-Quran kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran. Jadi melalui penelitian zaman Soeharto itu sebenarnya buta aksara Al-Quran itu sudah tuntas. Tapi sekarang masa reformasi banyak kita yang tidak bisa membaca Al-Quran. Makanya mulai saat sekarang mulailah. Saya sebenarnya punya metode 6 kali pertemuan, tapi bukan takbir ya. 6 kali pertemuan, insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak bisa baca Al-Quran itu bisa baca. Tapi dengan cara ikhlas. Yang kedua bisa bahasa Indonesia. Bisa membaca bahasa Indonesia. Jangan malu. Jangan segan, aku udah tua. Lalu kalau kita tua kenapa? Nggak mau belajar lagi. Tidak akan sempurna lah sebenarnya ibadah kita kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran. Karena makhraj dari huruf itu sangat berbeda dengan makhrajnya bahasa Indonesia. Walaupun Al-Quran ini dibuat Latinnya, itu belum tentu sama dengan apa yang dipelajari dalam Al-Quran tersebut. Yang kedua, apa yang diamalkan oleh Rasulullah, yaitu bersedekah dengan ikhlas dan dermawan. Dalam surat Al-Baqarah 261 Allah jelaskan perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah bagaikan menanam sebiji padi atau sebutir gandum, maka dia akan tumbuh menjadi 7 tangkai. Dalam satu tangkai itu akan menjadi 100 biji. Artinya kita menyumbang 1.000 rupiah akan menjadi 700.000 rupiah. Dan dimasuki pula bulan suci Ramadan ini sesuai dengan surat Al-An'am ayat 160 kalau saya tidak silap. Manja abil hasanati falahu isrina amsalihah. Barang siapa yang membuat suatu kebaikan, maka Allah akan kalikan 10 kali lipat. Jadi dengan kata lain, kita menyumbang di luar puasa itu 700 kali lipat dikali dengan 10. Bila kita menyumbang 1.000 rupiah akan menjadi 7.000 rupiah, bahkan 700.000 rupiah, bahkan berjuta-juta. Tapi dengan syarat dalam surat 264 yang membuat sedekah kita itu hancur hanya 3. Satu, mana. Apa itu mana? Dengan menyebut-nyebut. Kalau ndak ini ndak jadilah musola. Kalau ndak saya, jangan macam-macam lagi. Kalau ndak kamu udah mati saya. Terbalik ya. Kalau ndak saya, kamu udah mati. Orang ngomong ini sok-sok rajin, biarin aja. Yang penting untuk pribadi kita. Lalu kapan kita melaksanakan ibadah sholat tahajud? Ibu-ibu masak bangunnya jam berapa? 4 ya. Apa yang ibu lakukan? Ambil wuduk dulu, Bu. Ada yang ambil wuduk? Nah, duduk itu perlu jadi pegang apa? Magicom. Ambil wuduk dulu. Habis ambil wuduk, lakukanlah sholat tahajud 2 rakaat minimal. Mumpung lagi di bulan Ramadan ini. Ada hadis Nabi mengatakan, sahurlah kamu, sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Berdoa kita, apa doa yang paling pendek? Apa Bu? Apa Pak? Setiap saat kita lakukan, Rabbil firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afuni wa'afu'ani. Lengkap kan? Tidak panjang-panjang, tapi itu saya sarankan. Jadi dibilang, jangan bilang bid'ah ya Bu ya. Rasulullah nggak ada bilang kayak gitu. Ada hadisnya. Yang penting bagaimana kita itikad kita untuk beribadah. Ambillah uduk dulu sebelum kita masak dan lain semacamnya. Sholatlah 2 rakaat waktu sholat tahajud, habis itu bekerjalah. Niatkan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari itu
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sambil mansa, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tinggal 2 menit. Kemudian berikutnya, doa yang paling bagus adalah, semua doa bagus. Bisa baca tahtim Al-Baqarah yang sekian, 200 sekian, terakhirnya 208 sekian. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau ibu ikut-ikut wirid, paham itu Bu. Tapi kita tidak mau mengikut kok ibu-ibu, bapak-bapak nggak ada gitu ya. Bapak-bapak kalau ikut wirid itu doanya ada. Tetapi itu kita tidak manfaatkan. Mudah-mudahan dengan ketika kita sahur itu, kita berdoa seperti itu tidak akan mengganggu aktivitas lain. Sebab itu sudah kita hafal. Udah hafal Bu? Udah hafal Pak? Nah itu kita hafal. Dan jangan lupa doakan orang tua. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Mudah-mudahan dengan 3 hal ini, tidak banyak pula MDI yang membuat, cuma 3 bahan inilah, kalau ini yang kita amalkan, mudah-mudahan kita besok bertemu di akhirat insya Allah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.